Aduh, badai cedera kembali melanda Arsenal nih guys. William Saliba dikabarin bakal absen 3-4 pekan. Yang artinya dia nggak bakal main lawan Nottingham Forest, Manchester City, Newcastle, dan juga West Ham. Di Liga Champions dia juga nggak bakal main lawan Athletic Bilbao dan Olympiakos. Plus pertandingan Carabao Cup lawan Port Vale. Yang terakhir nggak terlalu penting lah ya. Selain Saliba, juga ada Bukayo Saka yang cedera hamstring. Tapi katanya sih nggak sampai 4 pekan. Ya semoga aja. Christian Norgard dan Ben White juga ikutan nambah daftar pemain Arsenal yang cedera. Tapi kabarnya setelah jeda internasional mereka udah bisa main lagi. Kai Havertz nih yang belum ketahuan kapan bisa main lagi. Kayaknya bakal lama deh. Kabar pemain andalan yang cedera ini terus terang bikin gue sedikit khawatir. Karena berkaca dari beberapa musim terakhir, Arsenal sering kehilangan poin saat pemain bintangnya cedera. Dan lanjut ke musim ini, lawan Liverpool, nggak ada Saka, kita kalah. Pertanyaannya, apakah pemain pelapis Arsenal nggak cukup bagus buat gantiin pemain utama? Mari kita bahas Arsenal. Susunan pemain Arsenal di musim ini sebenarnya memungkinkan banget bahwa Arsenal juara. Sejak era Mikel Arteta, gue berani bilang di musim inilah kita punya pemain inti dan pemain cadangan yang kualitasnya nggak jomplang. Mulai dari kiper sampai striker, semua lini punya pemain yang kualitasnya nggak jauh beda. Cuma style dan karakter permainannya aja yang beda tentunya. Tapi di beberapa minggu terakhir, gue sangat mengkritik satu pemain ini yang performanya bukan makin bagus, malah makin bapuk. Siapa dia? Sebelum gue jawab, kita kupas dulu skuad Arsenal dari barisan paling belakang. Di posisi kiper gue udah agak tenang setelah Arsenal mendatangkan Kepa Arrizabalaga. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Arteta bisa mainin Kepa dan mengistirahatkan Raya meski dalam pertandingan penting sekalipun. Lanjut ke posisi bek kanan, ada Jurrien Timber yang siap di backup sama Ben White. Di posisi bek kiri ada Ricardo Calafiori, Miles Lewis Kelly, dan rekrutan baru Piero Hincapié yang siap bertarung memperebutkan tempat utama. Tapi feeling gue sih Hincapié bakal jadi backupnya Gabriel, secara Kiwior udah cabut ke Porto. Lalu di posisi bek tengah kanan, posisinya Saliba, ada Mosquera yang jadi pelapis. Kalau ngelihat dari pertandingan lawan Liverpool kemarin, waktu dia masuk gantiin Saliba yang cedera, gue sih terkesan sama permainannya. Menurut gue dia bisa lah gantiin Saliba. Kita lanjut ke posisi gelandang. Di posisi gelandang bertahan, gue bersyukur banget Arsenal punya pemain sekaliber Martin Zubimendi. Pemain yang menurut Coach Justin, B aja. So paling tahu tuh botak. Zubimendi emang pemain baru di Arsenal. Tapi gue udah berani bilang bahwa dia adalah nyawa permainan Arsenal saat ini. Suksesnya Manchester City ada peran vital Rodri di belakangnya. Sejak Rodri cedera, lo lihat gimana City sekarang. Berantakan. Bahkan di musim kemarin, untuk pertama kalinya, Arsenalnya Arteta menang telak dari City-nya Pep 5-1 setelah City kehilangan Rodri. Catat, ini fakta. Kita kembali ke Zubimendi. Zubimendi adalah Rodri-nya Arteta. Kalau Rodri bisa cedera, begitu pun Zubimendi. Siapa penggantinya? Ya Christian Norgard. Pertanyaannya, apakah Norgard bisa menggantikan peran Zubimendi? We'll see. Kita geser ke posisi nomor 8. Declan Rice masih bisa digantiin sama Merino. Hat-tricknya di timnas Spanyol baru-baru ini sih edan gila cuy. Kita geser ke posisi nomor 10. Odegaard bisa banget diganti sama Eze. Malah nih kalau mau jujur, gue udah gak respect lihat Odegaard main. Pergerakannya emang bagus, selalu cari ruang buat minta bola. Dia ada di mana-mana. Tapi passing kunci yang mengancam gawang lawan tuh hampir nggak ada. Udah gitu gue juga udah pernah bahas di konten gue sebelumnya. Odegaard tuh nggak berani ngambil kesempatan buat nge-shoot dari luar kotak penalti. Kayak nggak punya naluri gol gitu. Maksud gue dia kan gelandang serang. Kalau nggak bisa golin, ya minimal assist kek. Dari 6 gol yang udah dicetak dari 3 pertandingan Arsenal di musim ini, dia belum berkontribusi apa-apa. Gue sih lebih kepengen lihat Eze di posisi Odegaard daripada ditaruh di sayap kiri. Nah ngomongin sayap kiri, please banget gak usah ada lagi nama Martinelli. Gue udah enek banget lihat dia.
Sebelum pertandingan lawan Liverpool kemarin dimulai, gue tahu nih Madueke bakal ditaruh kanan gantiin Saka. Tapi gue ngomong dalam hati, please jangan ada Martinelli. Ada dong. Ini Arteta pikirannya kemana sih? Dialah pemain Arsenal yang menurut gue makin kesini makin bapuk. Padahal usianya masih 24 tahun. Direkrut Arsenal di usia 18 tahun dengan harapan menjadi prospek jangka panjang. Umurnya nambah, skillnya kagak. Thierry Henry aja pernah ngeritik permainannya dia waktu lawan MU musim lalu. Dapat kesempatan 1 lawan 1 nih sama back lawan, dia malah back pass dong. Aduh. Martinelli 1v1 with Dalot. Jamie, what's the first trait of character or first attribute, I would say, of Martinelli? Pace. That's Pace. what about as a defender, yeah. Would you like to think that that's enough pace? They're not doubling up. By the time the lead gets there, I don't think he will make it. So I'm going to give you a mark. The mark will be the ball boy, as you're going to see it as you roll it, to see where it started. If I'm the winger now, once I pass that ball boy, I'm going. I'm not coming back. Understand why I give you that mark? Okay. So Andoni said, Iraola, that sometimes he still needs to go and play direct. You're not playing your 1v1. Okay, you're not playing your 1v1. I would say 10 seconds after, maybe a bit more than 10 seconds after, look at where your winger was in a 1v1 situation against Man United, and if you press pause now, look at where he is. He was in a one, and then you don't even see the ball boy. Where's the ball boy gone? I don't even know, he's not in the picture anymore. But you were in a 1v1 situation. We worked to put you in a 1v1. Why are you bringing the ball back and play here? Belum lagi pas lawan Liverpool kemarin, Gyökeres udah lari cari ruang, dia malah sibuk sendiri tuh, gocak-gocek akhirnya kerebut. This is Martinelli, who's got a good record against today's opponents. Taking on Konate. Lanjutlah ke sayap kanan. Kesel gue. Saka yang kabarnya bakal absen 3-4 pekan akan di backup sama Madueke. Gue sih optimis Madueke bisa gantiin peran Saka karena posisi nyamannya dia emang di sayap kanan. Selain Madueke juga masih ada Nwaneri yang sukses gantiin peran Saka musim lalu. Di barisan depan seperti yang kita tahu, Gyökeres bakal dilapis sama Havertz. Tapi berhubung Havertz cedera, ya Gyökeres lah satu-satunya striker yang tersisa. Katanya Gapnya sudah sembuh sih. Ya kita lihat aja nantilah siapa yang bakal dimainin. Tapi mending Merino gak sih? Poin dari bahas Arsenal kali ini adalah kita masih punya kelemahan di sayap kiri. Arsenal harus punya sayap kiri yang bisa cut inside dan shoot. Model kayak Saka di sisi kanan. Madueke emang bagus, tapi dia tuh kidal. Ditaruh di kiri, crossing-crossing doang, kurang ngancem gitu. Harusnya pemain kaki kanan. Martinelli kakinya kanan sih, tapi bisanya lari doang. Skill pas-pasan, adu body kalah, shoot akurasi kurang. Menurut lo siapa pemain yang tepat buat ngisi sayap kiri? Tulis di komen.